Asy-Syafi'i pergi ke Baghdad untuk belajar dengan Asy-Syaibani dan lainnya. Disinilah dia mengembangkan mazhab pertamanya, dipengaruhi oleh ajaran Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Karyanya kemudian dikenal sebagai Al-Mazhab Al-Qadim lil Iman Asy-Syafi'i atau Mazhab Lama Asy-Syafi'i. Disinilah Asy-Syafi'i secara aktif berpartisipasi dalam argumen hukum dengan para ahli hukum Hanafi, dengan gigih membela mazhab Maliki. Beberapa otoritas menyatakan bahwa Asy-Syafi'i terkadang kesulitan dalam mempertahankan argumennya. Asy-Syafi'i akhirnya meninggalkan Baghdad menuju Mekah pada tahun 804 Masehi. Kemudian karena keluhan dari pengikut Hanafi kepada Asy-Syaibani bahwa Asy-Syafi'i telah menjadi agak kritis terhadap posisi Asy-Syaibani selama perselisihan mereka. Akibatnya Asy-Syafi'i dilaporkan telah berdebat dengan Asy-Syaibani mengenai perbedaan mereka. Meski siapa yang memenangkan debat masih belum diketahui secara pasti. Di Mekah, Asy-Syafi'i mulai berceramah di Masjidil Haram yang meninggalkan kesan mendalam bagi para murid-murid yang mempelajari fikih, termasuk ahli hukum Hambali yang terkenal Ahmad bin Hambal. Penalaran hukum Asy-Syafi'i mulai matang ketika ia mulai menghargai kekuatan penalaran hukum para ahli hukum Hanafi dan menyadari kelemahan yang melekat baik pada mazhab Maliki maupun Hanafi. Asy-Syafi'i akhirnya kembali ke Baghdad pada tahun 810 Masehi. Pada saat ini statusnya sebagai seorang ahli hukum telah cukup berkembang untuk memungkinkannya membangun garis spekulasi hukum yang independen. Khalifah Al-Ma'mun 813 hingga 833 Masehi dikatakan telah menawarkan posisi Asy-Syafi'i sebagai hakim, tetapi dia menolak tawaran tersebut. Pada 814 Masehi, Asy-Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Alasan kepergiannya dari Irak tidak pasti, tetapi di Mesir dia akan bertemu guru lain, Sayyidah Nafisah binti Hasan, yang juga akan membiayai studinya. Beberapa murid utamanya akan menuliskan apa yang dikatakan Asy-Syafi'i yang kemudian akan meminta mereka untuk membacanya kembali dengan suara keras sehingga dapat dilakukan koreksi. Semua penulis biografi Asy-Syafi'i setuju bahwa warisan karya-karya atas namanya adalah hasil dari setiap sesi pelajaran dengan murid-muridnya.